Karena mereka masih saudara kita. Dan pasti pada suatu saat nanti mereka akan bersama-sama kita nanti menyelamatkan agama, menyelamatkan Indonesia, dan insya Allah berperang di belakang Al-Mahdi. Amin ya rabbal alamin. Maaf ini jenis pemahaman kaum Qadariyah. Tergantung semuanya pada takdir. Kalau ada takdirnya kayak gitu, ya ngapain lagi, ya nerima aja lah, gitu kan. Kita saatnya sekarang itu disakiti, ya kita nikmati saja dengan sabar, dengan ini kan begitu kan. Nggak ada perjuangan untuk menyelamatkan agama, untuk menyelamatkan ini, nggak ada perjuangan, dilecehkan. Quran memang sudah saatnya Al-Quran ini dilecehkan, kayak gitu jadinya. Ulama kita dibunuh, memang saatnya, udah takdirnya ulama dibunuh. Lalu nggak ada sedikit pun perjuangan. Ya udah, ente nggak usah pergi ke sana dagang, karena udah saatnya ente lapar. Lalu udah saatnya ente mati kelaparan. Begitu, nggak boleh. Ini adalah akidahnya kaum sekte Qadariyah, nggak boleh begitu. Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani menegaskan, walaupun Al-Mahdi nanti pasti akan muncul, sebelum kemunculannya harus ada asbab yang didatangkan untuk memperjuangkan Islam ini. Karena yang ditanya oleh Allah bukan hasil, yang ditanya oleh Allah apa yang sudah ente buat untuk Islam. Itu yang ditanya, apa yang sudah kita buat untuk Islam kaum muslimin. Itu yang ditanya. Polisi, tanyakan sama mereka, Pak polisi, Bapak muslim kan? Iya. Bapak selaku seorang muslim, apakah dalam hidup Bapak yang sudah Bapak lakukan untuk menyelamatkan Islam, untuk mengangkat Islam? Tanya Pak polisi. Pak TNI, tanya Pak TNI. Bapak DPR, tanya Pak DPR, apa yang bisa Bapak lakukan selama Bapak masih menjadi anggota DPR? Bapak masih berkuku, Bapak masih punya taring, pengaruh Bapak masih berguna. Apa yang sudah Bapak lakukan untuk membela Islam, menguatkan Islam? Tanyakan pada mereka, karena itu ditanya nanti pada hari kiamat kepada mereka. Tidak ditanya berhasil atau tidak. Begitu juga kita kaum muslimin, tidak ditugaskan oleh Allah harus nanti bela Islam ketika Al-Mahdi dah muncul. Enggak, bisa jadi dia muncul setelah kita meninggal dunia. Lalu bagaimana kita menjawab? Selama kita hidup, kita punya kekuatan, kita punya power, kita punya duit, kita punya intelektual, kita punya kemampuan. Kenapa kita tidak lakukan untuk membela Islam? Hanya alasannya saya menunggu Al-Mahdi. Bagaimana menjawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini enggak adil pembahasan begini. Di zaman tidak ada teknologi, urutan kejadian kan sudah ada. Pertama dukhon. Kalau ada dukhon Pak, bulan Ramadan, ya kan? Tapi hadisnya dhaif. Saya katakan hadisnya dhaif, jangan dibina di atasnya akidah. Lalu di bulan Syawal akan mulai kekisruhan di keluarga kerajaan. Mulai kekeributan di keluarga kerajaan, keributan memperebutkan kekuasaan. Kemudian di bulan Zulqa'dah mulai keonaran, orang-orang luar masuk ke Arab Saudi membuat onar. Di bulan Zulhijjah jamaah haji di Mina. Di bulan Muharram Al-Mahdi muncul. Itu urutannya. Jadi kalau sudah jatuh meteor, udah jelas nih Muharramnya Al-Mahdi akan keluar. Tapi ini urutan. Namun dari hadis yang kita dengarkan tadi, ya, hadis yang kita bacakan tadi, terbunuhnya satu jiwa yang berhati mulia, berjiwa mulia, adalah sebuah indikasi setelah itu Al-Mahdi akan dibayar oleh manusia. Jadi banyak tanda-tanda. Jadi kita nggak perlu kaum muslimin harus, apalagi untuk meteor akan menghantam bumi, kan ada tanda yang jelas. Dan ini hadisnya hasan, ya, bisa dipegang. Bumi dikelilingi oleh bintang berekor selama 3 hari berturut-turut sampai 7 hari berturut-turut, kata Rasulullah. Jika itu sudah terjadi, bersiap-siaplah kamu. Kan begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas Pak. Nah tapi yang memang tahu, yang dengar pengajian kayak gini ini. Yang nggak dengar pengajian, yang nggak tahu sama sekali, hanya menikmati bintang berekor, lalu selfie, ya. Padahal itu tanda-tanda. Yang dengar pengajian kayak bapak-bapak ini langsung, masya Allah, ini dulu yang disampaikan. Berapa lamakah Al-Mahdi sejak kemunculannya hidup di muka bumi? Lihat kaum muslimin, Al-Mahdi muncul di sini sejak beliau hadir. Seluruh jazirah Arab ditaklukkan, Syam bergabung, dan dunia Islam menyatu di bawah kepemimpinannya. Sepertiga total dari umat Nabi Muhammad nanti, sepertiganya, dan ternyata itulah orang-orang munafikin, menolak kemunculan Al-Mahdi dan tidak mengakuinya. Kata Rasulullah, mereka adalah orang-orang murtad, ya. Nah kaum muslimin, lalu Al-Mahdi mengalahkan Timur dalam hal ini seperti Iran, Rusia, Cina dan segala macamnya akan dikalahkan. Setelah itu terus Dajjal keluar setelah penaklukan Konstantinopel, Turki, ya. Setelah Turki ditaklukkan, Dajjal pun lepas. Al-Mahdi tidak mampu melawan Dajjal. Kalau bela tentara Dajjal nggak ada masalah.
Karena pasukan-pasukan Al-Mahdi adalah manusia-manusia terhebat, mujahid-mujahid yang luar biasa di akhir zaman. Tetapi ketika Dajjal keluar dengan kemampuan Dajjal yang luar biasa, Al-Mahdi tidak mampu berhadapan langsung, perang langsung melawan Dajjal. Al-Mahdi terkepung. Al-Mahdi terkepung. Ini nanti saya akan sampaikan ketika bab pengajian kita berkaitan dengan keturunannya Nabi Isa, ya. Tapi setelah itu pokoknya Nabi Isa turun membantu Al-Mahdi, Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, kemudian orang-orang Yahudi dihabisi semua, dan seluruh salib di muka bumi dihancurkan oleh Isa dan orang-orang Nasrani yang sudah masuk Islam, ya. Kemudian Ya'juj Ma'juj pun Allah izinkan lepas. Kaum muslimin, jadi Al-Mahdi melewati masa-masa berat ini bersama umat Islam, Pas masuk Ya'juj Ma'juj Allah habis Ya'juj Ma'juj, umat Islam masuk pada fase kelima, ya. Beliau memimpin. Kata Rasulullah, sejak beliau menjadi khalifah di fase kelima, hanya 7 tahun saja umurnya diizinkan Allah untuk hidup memimpin, dan beliau meninggal di tahun ke-7 setelah khilafah Islamiyah. Di sini udah tegak khilafah belum? Khilafah di masa-masa kekacauan sudah ada di tangan beliau. Memang sudah di tangan beliau, Pak. Tetapi beliau memimpin di masa-masa aman, ditandai dengan habisnya Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu di masa-masa aman, hanya 7 tahun, dan beliau meninggal dunia di tahun ke-7 di masa-masa aman, ya. Di tahun ini pula Nabi Isa alaihissalam meninggal dunia. Jadi berapa umurnya meninggal dunia? Entahlah. Yang jelas ketika dia dibaiat di usia 40 tahun. Di usia 40 tahun. Dan terus. Hanya saja kalau Bapak melihat dan membaca ini, ternyata tanda-tanda beliau akan muncul, eksis, sudah sangat dekat, ya, sudah sangat dekat. Kapannya serahkan pada Allah ilmunya. Allahu a'lam. Hadza khata fadih. Ini adalah kesalahan yang sangat besar. Kita nggak peduli. Kita tidak peduli dengan saudara kita yang ditindas, dizalimi seperti di Palestina, seperti di Syria, dengan alasan menghindari fitnah. Maka wallahi yang mengatakan itu dialah sumber dan biang fitnah. Seharusnya kita menunjukkan dan menampakkan. Ingat di dalam hadis Imam Ahmad, hadis qudsi, Allah nanti di hari kiamat menuntut hamba-hambanya. Wahai hambaku, ya ibadi, hai hambaku, kenapa kamu duduk di dunia tidak menjengukku ketika aku sakit? Si hamba menjawab, ya Rabb, bagaimana kami akan menjengukmu? Engkau Rabbul Alamin. Bagaimana mungkin engkau akan sakit sehingga kami perlu menjengukmu? Allah bertanya, hai hambaku, kenapa kamu tidak memberi aku makan ketika aku lapar? Maka orang ini menjawab nanti, ya Rabb, engkau Rabbul Alamin, bagaimana mungkin engkau lapar lalu kami memberimu makan, dan engkau maha kaya? Allah bertanya, hai hambaku, aku dizalimi, kenapa engkau tidak datang membelaku? Hamba ini menjawab, ya Rabb, engkau maha kuat, engkau Rabbul Alamin, bagaimana kami akan membelamu sementara engkau maha mengalahkan dan tidak terkalahkan? Terus terjadi. Lalu Allah berkata, hai hambaku, kamu dengar ada hambaku kelaparan, kenapa kamu tidak membantunya, memberinya makan? Itulah yang dimaksud dengan aku lapar. Kenapa kamu tidak datang? Beri dia makan. Ada yang dizalimi, kenapa kamu tidak datang? Tolong dia, bela dia. Itu yang dimaksud, Pak. Ada saudaranya yang sakit, kenapa tidak kamu kunjungi? Kamu belai dia, kamu obati dia, kamu bantu dia. Itu yang dimaksud. Bagaimana kita menjawab? Oh, ini menghindarkan fitnah. Menghindarkan fitnah. Yang kita perlu bela adalah bagaimana cara agar bisa menolong yang masih hidup, menolong yang masih hidup. Bela mereka, tolong mereka yang sakit, upayakan mengobati mereka yang lapar, upayakan beri mereka makan. Yang sedang perang bagaimana? Kalau kita punya kemampuan, bantu. Kalau bisa dengan fisik, tapi kalau zaman sekarang udah sulit, ya. Kalau bisa dengan harta. Kayak Palestina, kayak Syria dan sebagainya. Apa yang bisa dibantu dalam rangka menyelamatkan kaum muslimin di sana? Bantu mereka, kaum muslimin yang kami muliakan. Oh, nanti kalau kita ke sana ini akan terjadi